semoga musisi-musisi yang lain, yang senior, yang sudah lama atau yang akan terjun ke dunia musik Minang tetap meminangkan musik Minang gitu loh. Pokoknya tetap ada pokoknya ciri khas Minang itu jangan sampai hilang. Iya. Kalau kekinian sih nggak apa-apa, tapi jangan tinggal Minang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Jumpa lagi dengan Kak Ros dalam edisi Malapa, Matalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Kak Ros dengan salah seorang gadis cantik asal Kota Payakumbuh, masih muda belia, berprestasi dan penuh semangat pastinya, yang terkenal dengan hitsnya Cinto Apo Adonyo. Nah, siapakah dia? Pastinya Kintani Putri Media yang kita kenal dengan Kintani. Halo Tatan. Halo Kak Ros. Tatan ini merupakan panggilan kesayangan ini ya. Sehari-hari terserah aja sih Kak. Sehari-hari Kintani ini dipanggil oleh keluarga dan teman-teman Tatan begitu. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, tambah lebar. Sehat tambah lebar, pandemi semakin melebar. Efek di rumah aja ya Kak. Oke. Tatan sekarang ini lagi sibuk apa nih Tan? Kuliah Kak. Kuliah masih ya? Tapi sudah daring ya? Semester akhir. Alhamdulillah daring. Alhamdulillah daring. Jadi, sekalipun ada job of air, di kuliah tetap bisa jalan. Tempo kan? Oke. Pandemik masih banyak juga off air? Alhamdulillah sih Kak. Lumayan lah gitu dari sebelumnya. Oke. Tan, mungkin Dunsana Parekraf di rumah banyak yang penasaran dan pengen tahu nih, Tatan ini dari dulu memang hobi berkiprah, hobi di musik, menyanyi, atau mempunyai background di musik, atau bagaimana ceritanya bisa terjun dan berkiprah ke industri musik gitu? Sebenarnya tidak Kak. Ya? Jadi karena nyanyi itu pas tahun 2015 akhir. Oke. Nah, jadi sebelumnya tuh emang kayak menjalani hari-hari biasa, kuliah, sekolah. 2015 akhir itu Tatan baru tamat SMA. Baru tamat SMA. April itu selesai UN kan, jadi akhir-akhir 2015. Nah, nyanyi, tapi kuliah dulu lah, kuliah kok Kak. Akhir 2015 kan masuk kuliah tuh, sampai di 2016. Nah, sambil kuliah kan, pilih jurusan kesehatan masyarakat. Oke. Nah, tuh di salah satu universitas terkenal di Kota Padang ya? Swasta tapi. Nah, akhirnya ingat nyanyi, karena yang hobi nyanyi itu sebenarnya mama Kak. Oh, mama hobi nyanyi? Apalagi nyanyi Minang. Mama hobi lagu almarhum Eli Kasim. Oke. Dan mama tuh menyarankan coba ntar nyanyi. Jadi aku penyanyi WC, bisa loh disuruh nyanyi kan. Dan alhamdulillah Kak, waktu itu coba buat album di rumah seorang. Alhamdulillahnya. Buat album di rumah seorang kok maksudnya aku? Jadi waktu itu karena kami pun tidak tahu menau tentang musik, tentang itu kan di Minang, cuma punya CD Minang itu kan, tapi tidak tahu rekaman Dima, Iko mencipta lagu. Nah akhirnya beride kreatif lah mama dan keluarga yang lain untuk coba buat studio ala-ala di rumah, dan rekamannya tuh di kayak ruangan terbuka gitu loh Kak, bukan yang di studio kedap suara. Jadi waktu album 1 tuh rekaman tuh kayak Iko tadang ngasih bunyi unda lewat bocor gitu ya. Cuma itulah Kak prosesnya kan. Makin kesini alhamdulillah sudah bagus studionya, sudah ada pengedap suara. Itu yang pertama kali dinyanyiin tuh lagu apa? Itu lagunya lagu yang diciptakan di orang Payakumbuh asli. Jadi belum lagu-lagu yang kayak Cinta Apo Adonyo, itu kan lah baru-baru Kak. Lagu baru atau lagu yang sudah pernah dinyanyikan oleh penyanyi yang lain? Penyanyinya tuh lagunya lagu baru Kak. Tapi penyanyi lamo dan minta bikinkan lagu baru gitu. Oke. Nah, untuk proses pengeditan dan proses untuk rekaman di rumah itu siapa yang ngerjain? Nah, itu masih keluarga juga Kak. Jadi sampai sekarang manajer, tibonya manajer ya namanya.
Kak. Manajer, asisten, kok sialah namanya yang bikin musik, bikin video, itu semuanya keluarga. Oke, Gitu, oke, Kak. oke. Kemudian setelah itu Ya setelah itu cari dapat tawaran-tawaran gitu. dapat tawaran, dapat telepon gitu. Itu Bisa nggak lagu ngisi yang acara? dibikin pertama itu diposting di YouTube gitu. Di Iya. YouTube sama dibikin bentuk CD. CD-nya dan dikomersilkan ya. Oke, oke. Kemudian dapat tawaran dari produser gitu. Ya akhirnya setahun atau udah 2 tahun, setahun mungkin ya Kak. Akhirnya ditelepon sama produser. Tapi awalnya tuh emang menyebar CD tuh nitip juga lewat produser Kak. Oke. Nah jadi akhirnya produsernya gimana kalau kita yang iniin. Nah, akhirnya sampai kini, nah kayak gitu Kak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Kak. Kreatif sekali ya. Memang ya karena kalau untuk mempromosikan diri kita itu kalau nggak dimulai dari kitanya sendiri dulu, Iya. bakal susah juga kita bakal dikenal sama orang ya. Kreatif ya. Oke. Kemudian sampai saat ini sudah berapa album nih Tan? Kalau album solo itu ada 3 Kak. Nah siap tuh album yang sama Bang Ipang. Itu pertama Ado Intan masuk 2 lagu. Oke. Dan album kedua itu mulai 10 lagu itu duet. Ya. Nah abis itu salah satunya tuh ada di Cinto Apu Adonyo. Tapi itu albumnya Bang Ipang. Iya, 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 iya. Tapi yang Kak Ros dengar-dengar itu yang untuk lagu Cinto Apu Adonyo itu yang melekat itu ya lagu siapa? Lagu Kintani gitu. Lagu siapa tuh? Lagu Kintani Lagu gitu. Kintani sih yang Ya, dapet, sampai Pak. orang cover, banyak yang mengcover lagu itu kan, dan memang setiap orang yang mengcover lagu itu pasti viewernya Lagu banyak Kintani, gitu. lagu Kintani gitu ya. Iya. Padahal lagu siapa itu tuh? lagu Bang Ipang, ciptaan Bang Ipang dan sudah 2 kali dibawakan Bang Ipang. Oke. 2 kali Tapi mungkin hokinya di Kintani kali ya. Mungkin oke lagunya yang itu beda loh. gitu, Iya, Kak. iya benar. Oke. Dari 2015 mulai berkiprah di industri musik ya Tan ya. Sekarang udah 2021. Oke. Nah, sejauh ini untuk tawaran-tawaran on air dan off air yang paling jauh itu kemana? Kemana ya Kak? Paling Bandung. Bandung ya? Jakarta. Oke. Baru itu sih. Bali. Bali. Lupa. Bali dulu Kak, sebelum corona. Sebelum corona ya. Banyak diundang oleh persatuan-persatuan Persatuan orang Minang yang ada di luar Pulau Sumatera Barat gitu ya. Terus gimana nih Tan perasaannya? Dulunya pasti nggak ngebayangin kan bakal jadi viral ini gitu. Sempat yang kayak down gitu Kak. Tentu nggak terbiasa kan. Habis itu tiba-tiba lah tampil tuh grogi, alun itu kan alun cacian dari orang tuh harus Oke, diterima kan. iya, iya. Nah itu sempat waktu itu yang monggo tibanya kalau bahasa Intan monggo kayak nggak nilai dong mah gitu. Tapi kayak tetap disemangati gitu sama keluarga. disemangati sama Bisa keluarga. kok, bisa gitu. Akhirnya ya dijalani saja Kak. Ya, gitu. ya. Sampai sekarang gitu ya. Nah, yang paling berjasa dalam karir Kintani sampai saat ini siapa nih? Mama Mama ya? dan Abang. Mama dan Abang yang selalu mengawal gitu ya. Mengawal kiri kanan apa perjalanan Kintani kemanapun melakukan show gitu ya. dikawal ya Kak. Oke. Tan, Kak Ros masih penasaran ini kan dulu Tatan nggak ada basic di dunia seni sama sekali gitu ya. Nah, terus sampai setenar ini dengan beberapa album yang booming ya di Sumatera Barat. Ya. Ini bisa nyanyinya apakah ada guru vokal atau gimana nih rahasianya nih? Wih, banyak orang-orang hebat saya lah kalau ada ya. Sebenarnya Kak yang Intan kecap tadi Intan tuh nggak pernah nyanyi, nggak pernah apalagi lomba dia Kak kan nggak pernah nyanyi acara atau apapun lah gitu. Tapi yang Mama emang hobi nyanyi dari dulu. Mama yang lomba-lomba nyanyi dari sekolah kan. Oh, Mama gitu. Cuma kayak nggak tersalurkan gitu dulu. Orang dulu gitu nggak tahu caranya gitu kan Kak. Nah siap tuh pas Mama tuh tekanan Intan, Mama tuh Nio, Intan nyanyilah, coba-coba gitu semacam. Akhirnya abang yang main musik itu kebetulan keluarga juga kan,
Jadi coba-coba saya sama itu, oh lai bisa tuh, pokoknya sama masuk nada bisa, Iya, kayak gitu iya. kan. Pokoknya intinya tuh kayak disemangatin gitu Kak. Dan pas lah jadi album lah dipanggil off air kok segala macam, akhirnya kayak ditambah Intan latihan gitu, dan latihannya tuh nggak pakai pelatih Kak, ya emang kayak dicubu-cubu gitu. Paling mama pernah ngeceknya kayak gitu, kalaupun emang di suara awak ndak terlalu sehebat orang, cek mama kan harus menonjolkan sesuatu yang membuat orang tuh tetap kagum misalnya suara kayak gitu, atau setidaknya orang tuh kayak oh iya anaknya gini walaupun suaranya gini, cek mama kan. Misalkan kok Intan etikanya baik, santun atau bicaranya kayak gitu, atau Intan penyanyi yang menonjolkan sesuatu misal kayak daerahnya atau kayak pakaiannya gitu. Itu sih kata mama. Kalau pelatih nyanyi masalah sah-sah vokal sih enggak ada. Iya. Tuh Kak Ros setuju tuh. Karena memang iya. Setuju Kak Ros. Kan setuju banget. Setuju banget, salam corona. Karena memang ya banyak yang memiliki suara yang bagus, suara yang merdu. Pokoknya suara yang memiliki teknik yang bagus dalam bernyanyi. Tapi masing-masing kita ini sudah diberikan satu kelebihan sama Tuhan kan. Nah, Tatan kelebihannya ini, dan pasti juga ada kekurangan pastinya ya. Tapi bagaimana cara kita menyikapi kekurangan tadi untuk menambah kelebihan kita itu tadi. Itu makanya sekarang Kintani di mana-mana di Kintani gitu. Dan tidak hanya menyanyi loh di sana Parekrau. Banyak itu Kak Ros lihat pamflet yang ada di sepanjang jalan Sumatera Barat ini. Kalau mama kan kalau makan tabu ya langsung saja ureknya. Langsung jurek-ureknya. Kurang ada giara. Lai. Sakete ujangnya. Nah, ini gimana ceritanya nih Tan? Dari menyanyi terus ada juga foto Tatan yang gadang di pamflet di jalan tuh. Nggak dicari, nggak itu memang Kak Ros acok lewat gitu kan, bolak-balik Karajo tuh kan dari rumah ke kantor. Tatan jodoh baru di situ kadang ada mereknya di sikunya. Ada lo di situ. Ada logonya gitu kan. Nah, itu gimana ceritanya sampai ada tawaran untuk menjadi endorse produk gitu ya? Mungkin karena yang pertama kan semua tuh serba digital kan Kak. Nah, serba apalagi sosmed Instagram itu yang paling apuk ini kan. Jadi mungkin orang-orang tuh kayak nengok dari viewers lo kan, dari seberapa pun sedang viralnya kini gitu. Dan berawal mungkin juga abang si pemilik mungkin kayak idola, tertarik, senang gitu ya, mengidolakan Intan sebagai penyanyi Minang kayaknya gitu. Mungkin ya Kak ya, mungkin. Dan di saat waktu itu Intan sedang punya followers yang lumayan gitu, kata abangnya. Gimana kalau kita kerja sama, dan kebetulan nih Intan kan penyanyi Minang gitu, karena emang ada Minangnya. Dan kebetulan produknya itu ya produk Minang pula gitu. Sama-sama aja Wak, kerja sama gitu. Ngomong, wah setuju tuh Bang. Akhirnya terjadilah dan transaksi gitu ya. Transaksi balik itu ada kontraknya nggak berapa tahun gitu ya? Kayak bisa setahun atau 2 tahun gitu. Luar biasa ya. Memang harus seperti itu dun sana Parekrau. Jadi intinya kita harus pintar-pintar juga ya, mengenali potensi yang ada di diri kita gitu ya. Dan Tatan ini memberikan warna baru di industri musik Minang. Ya benar loh. Ya nggak melenceng gitu. Yang penting baru. Ya, entah seperti apakah itu barunya, silakan aja intip-intip di YouTube-nya Tatan Kintani, banyak tuh. Nah, seperti apa sih yang Tatan membawa sesuatu nuansa baru di industri Minang. Nah, Kak Ros juga merasakan hal seperti itu. Kemudian sekarang kan udah kurang lebih udah 2 tahun ya kita menghadapi situasi pandemik. Nah, Tatan sebagai salah seorang pelaku industri musik gimana nih?
yang paling Dampaknya ini terkena berdampak banget nih ya, ya. dampak corona kan Kak. Jadi kayak yang tadi bilang kalau kini tuh lumayan Kak, ada lumayan masuk job of air. Kalau yang lah tahun kedua, yang tahun Iya, ketiga mungkin kok ya Kak ya. Kedua. Nah lumayan, cuma masih kayak job-job yang dekat-dekat atau job-job yang kecil-kecilan. Job yang tipis-tipis tipis-tipis gitu. manis gitu. Kayak job-job wedding. Oke. Nah, misal kayak job-job event dulu tentu pas sebelum pandemi kok emang lebih sering malah acara-acaranya tuh event. Ya. Cara-cara kayak pokoknya event-event yang mengundang keramaian yang emang sengaja mengadakan hiburan gitu ya iya. Kak. Kalau kini emang 0 sampai 0 dan baru 0 awal-awal kilometer kok, ya. awal-awal kok baru mulai beberapa dan itu yang kayak kecak Kak tipis-tipis, manis. Iya, iya. Dan itu mungkin tidak hanya Tatan aja yang merasakan, semua kita terdampak gitu Iya, ya. semua. Tapi mungkin ada sesuatu yang positif di balik itu kali. Karena banyak juga teman-teman rekan-rekan seniman itu banyak merasakan dampak positif, bisa berkarya lagi, bisa memberikan suasana baru yang dulunya hanya bergantung pada seseorang untuk mengeluarkan album. Sekarang udah bisa bikin Akhirnya sendiri. bikin sendiri. Keluar ide-ide kreatif di rumah ya. Iya, dan terjadilah makan tabu dan ure-ure tadi itu. Nyo yang ikut kembang-kembangnya. Oke, Tan sudah berkiprah di industri musik cukup lama juga ya. Nah, menurut Tatan sendiri bagaimana sih persaingan di industri musik di Sumatera Barat ini? Persaingannya tuh kayak ayo Kak, selalu entah berjalan. Tapi mungkin setiap musisi tuh punya fans masing-masing dan mereka tuh hak mereka mengidolakan siapapun. Secara kayak kadang jadinya tuh persaingannya tuh timbul karena gitu ada fansnya tuh yang kayak terlalu menyanjung idolanya gitu ya? Sehingga sampai menjelekkan yang lain. Nah jadi kayak timbul persaingan antara musisinya, akal sehatnya jadi hilang gitu jadi kayak terbawa suasananya. Sebenarnya tuh tergantung awak lah menyikapinya dan yo kalau para fans tuh ya bebas sebenarnya memilih siapa, mengidolakan siapa gitu aja sih. Oke. Yang pastinya kita mesti tetap terus berjalan di jalan yang lurus jalan gitu ya. Jalan awak saja, ndak menyenggol-nyenggol kiri kanan gitu ya. Iya, betul. Karena kalau tas senggol seketik kok bawayo. Karena sipak gitu kan. Ayo Kak. Oke. Apa sih beda yang Tatan yang dulu sama Tatan yang sekarang? Banyak yang terpajang di YouTube itu Kintani gitu kan. Itu kasusnya Kak. Bedanya mungkin dulu Intan tuh kayak pendiam, mungkin enggak lah pendiam loh Kak. Kayak kalau lah kenal itu emang lah heboh juga. Tapi mungkin Intan kayak sobok sama kawan-kawan yang lama, mungkin yang ngecek, deh nak nyangkut bisanya kayak gitu, bisa ngecek, bisa berani kayak gitu, mungkin itu sih Kak. Kalau dulu lebih pemalu dan kalau waktu SMA misalnya kayak nggak ada ikut organisasi di SMA pun kadang orang nggak tahu. Iya. Emang nggak SMA keceknya? SMA nyokin Dani, nanya ngecek kayak gitu Kak. Saking nggak tahunya orang gitu. Saking berarti tentu emang nggak ikut organisasi, nggak ini segala macam. Tuh. Itu sih atau mungkin gini, Kintani kawan SMA kami mah banyak juga yang kayak gitu kali ya. Banyak yang kayak gitu. Walaupun nggak se-SMA ini. Kawan gitu nya kadang malah waktu itu emang pernah kawan dia gitu. Jadi kayak gitu. Gitu sih Kak. Makanya catat dulu harusnya Tatan punya buku diari gitu kan. Iya, kawan-kawan yang ikut. Yang pernah banyak basapo jiko saya gitu. Dan kalau kawan-kawan itu masih, kalau yang teman dekat masih sampai kini. Tapi malah semenjak Intan nyanyi itu jadi lebih berkurang. Bukan berkurang sih Kak, kayak lebih jarang ketemu gitu karena sudah lagian pun disibukkan dengan kegiatan karena gitu ya. menyanyi pun semakin dewasa kan kayaknya awak lebih memilih maupun jalan seorang gitu, fokus ke diri sendiri. Lebih tapi bisa memfilter gitu tapi ya. kalau teman-teman yang dekat dari dulu tetap masih ya. Oke. Terus pasti masing-masing kita tuh punya idola ya. Kalau untuk Sumatera Barat penyanyi Minang ini Tatan idolanya siapa nih? Almarhum Eli Kasim. Almarhum Bundo Eli ya? Bundo Eli Kasim dan kenapa? Almarhum Tiaramon. Menurut Tatan sosok almarhum Bundo Eli sama Om Tiaramon itu seperti apa nih? Kayak berawalnya emang karena mamanya tuh sering satu panggung juga dulu ya?
kalau sama Bundo Eli Kasim ada beberapa kali ketemu, dan juga mungkin karena mama tuh emang mengidolakan betul Kak Eli Kasim dan Iko kan, jadi dari dulu CD-nya tuh dari yang mudonya sampai yang tua itu mama punya gitu. Jadi Intan pun sudah kayak melekat gitu, oh iyalah kalau Intan emang pokoknya Intan bisa lo ndaknya penyanyi itu kayak Bundo Eli Kasim gitu. Kan Bundo Eli Kasim beda tuh Kak, emang apa sih namanya? Punya karakter sendiri gitu ya. Jadinya emang baala gitu namanya sama Tia Ramon gitu kan, banyak tuh penyanyi yang lain. Apalagi kalau yang kini yang generasi Intan itu banyak itu penyanyi Minang yang kekinian ya kan Kak. Nah, tapi kalau Intan pengennya tuh kayak jadi seperti Bundo Eli Kasim gitu, yang Minang itu emang Minang. Memang Minang banget gitu ya. Bukan yang kekinian maunya, tapi tetap kayak anak muda suko gitu. Iya. Minangnya memang Minang banget, tapi tetap update gitu ya. Mungkin itu dari segi video klipnya, dari segi aransemen musiknya gitu ya. Jadul kan. Cuma walaupunnya sampai tua kayak kok emang melekat kalau tuh sok penyanyi Minang yang emang penyanyi Minang gitu. Iya. Betul-betul penyanyi Minang gitu kan. Nah, mungkin untuk membangun image seperti itu nggak gampang ya. Nggak gampang kan Kak. Karena pasti banyak generasi Bundo Eli Kasim kan selain dia. Nah, Intan tuh emang pengen itu menjadi seperti Bundo Eli Kasim. Ya, mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Harapannya. Oke, nah ini Kak Ros pengen tahu ini. Apa Kak Ros? Seandainya mungkin ada ya, di dunianya kan ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, tentu kalau yang suka ini aman gitu ya, aman. Nah, kalau ada yang tidak suka nih, pasti sudah banyak ini segala macam. Seandainya ada yang ngomong itu, Tatan itu sombong atau gimana gitu kan. Nah, bagaimana sih cara Tatan untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu? Pertama dulu Kak nangis sampai golek-golek. Iyo kayak nggak pernah dikikuandokan kayak gitu kan, kayak gitu sampai bakurang di kamar, pokoknya Intan nak nio sampai kayak nih kok Intan berarti Intan tuh perempuan paling salah di dunia, kayak merasa gitu loh Kak, stres gitu kan, beban mental. Akhirnya mama tuh pokoknya selalu menanamkan di Intan tuh sebanyak orang yang suka Jawa, sebanyak itulah yang benci. Nah, tidak bisa awak pungkiri kecewa kan, sekalipun awak tuh tidak seorang public figure. Pokoknya satu orang tuh sebanyak itu yang benci, sebanyak itu yang suka. Cuma nak mungkin sadunya tuh suka kawak dong. Kayak nak mustahil awak tuh tidak pernah salah. Cuma kan adoge waktu itu dia ketemu seseorang. Jadi berkenalan, halo Kak segala macam. Jadi dia ingin menawarkan kerjasama. Dan dia malah bilang kayak gini Kak, Kak deh tapi takut lo ciknya, karena Kak sombong kecek kawan wak. Dikeceknya lo gitu langsung Kak gitu. Langsung dikecekan Kak, bukan di belakang, di depan awak gitu ya. Iya soalnya tuh awak mikir lo iyo karena awak DM Kak ndak Kak balik do. Sombong Kak. Mana ya bakal cara menghadapi. Akhirnya balik kan dia ke situ ya Kak. Orang tuh ndak sadonya kenal Jawa tuh kan. Jadi kayak tak kenal maka tak sayang, kalau ndak ada itu kecek orang kan. Iya, tak sayang maka tak cinta. Atau cinta maka tak apa Kak? Tak apa-apa. Gitu. Tak apa-apa. Ya kayak gitu sih Kak. Dan kalau yang kayak gitu tuh emang banyak Intan Harimo sih. Belum di DM yang langsung dari orang. Malah yang langsung ngece ada loh Kak. Ngomong ini kayak gitu. Iya. Ada yang konteks berarah dulu yang benar-benar serius menyampaikan unek-uneknya. Baper kan? Iya karena baper, acuh ndak osobo gitu kan. Langsung judge sombong gitu ya. Sebenarnya nak boleh kayak gitu. Nah, mungkin terkadang kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan gitu ya, akhirnya nggak sempat membalas chattingan dari para manusia nggak sempurna kan Kak. Iya, benar. Oke, untuk ke depan nih apa rencana kegiatannya nih Tan? Wisuda Kak. Wisuda tahun ini. Karena itu sudah kuliah 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 tahun Kak. Tapi alhamdulillah. Hobi ya. Bukan hobi Kak. Karena kan kuliah sambil kerja. Oke. Iya. Pokoknya harus wisuda tahun ini Kak. Doakan ya Kak. Doakan. Amin. Mudah-mudahan. Tapi alhamdulillah Intan sedang skripsi, masih skripsi.
Doakan lancar ya semua pemirsa Iya, dan pasti Kak Ros. didoain. Pokoknya Intan harus sarjana ya kan Kak. Iya. Karena awalnya sebelum masuk kuliah emang Nio sarjana, tes ini dan masuk ke gitu kan. Itu di bidang kesehatan ya? Iya, di kuliahnya? dinas kesehatan Iya. misalkan. Karena sebenarnya yang penting itu bukan berapa lamanya, Tapi yang penting pokoknya di waktu akhirnya yang itu, tepat, tidak perlu tepat waktu, tapi di waktu yang di tepat. waktu yang tepat. Yang tepat gitu. itu entah bilo. Karena yang kita tahu tunggu proses, saja. yang tahu prosesnya yang kita Awak sendiri soalnya dong, Kak. dengan kegiatan-kegiatan positif yang kita hadapin gitu ya. Walaupun ancuk malih juga. Karena kecapean gitu ya. Itu sih Kak paling ini sudah tahun ini dan kayaknya New menggarap album lagi. Menggarap album lagi, solo. Yang keempat berarti doakan lancar. Rencananya album yang keempat ini apa nih? Seperti apa stylenya? Minang harus lebih Minang dari pertama Intan keluar gitu. Oke. Karena waktu itu Intan yang keluar sama Bang Ipang sempat kekinian gitu ya Kak. Jadi New balik gitu. Minang Membalikan klasik gitu ya? kayak, oi awak kalau calik Intanku tekana Eli Kasim. New-nya orang kayak gitu Kak gitu. Jadi New meminangkan balik. Doakan ya Kak Ros ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan tercapai ya. Oke, Kak Ros juga pengen tahu nih, menurut Tatan untuk industri musik Minang di Sumatera Barat ini perkembangannya seperti apa sih? Wih, luar biasa Kak. Luar biasa. Karena setiap Intan keluar, sebuah orang, Tan kenal aku penyanyi Minang loh. Banyak Kak, banyak dan lagu-lagu itu emang bermacam gitu loh Kak. Iya, bermacam jenis apa namanya? Jenis lagu itu emang genre gimana gitu yang ya? Kekinian itu emang bagus ya, Kak, bagus. Cuma Intan yang versi sukunya Minang gitu. Tapi emang hebat Kak. Yang versi-versi kekinian pasti Kak tahu kan. Dan kini pun di walaupun di tempat-tempat besar orang tuh putar lagu Minang gitu loh. Kayak misalnya boleh nggak sebut ini? tempat pusat perbelanjaan yang besar di Padang misalnya. Orang tuh putar lagu Minang. Oh iya. Hebat kan Kak. Biasanya kalau kan dulu lagu luar Indonesia, gitu ya. lagu nasional. Nah, malah kini orang tuh muter-muter lagu Minang. Hebat sih, dan penyanyi-penyanyi musisi Minang tuh makin banyak. Hebat-hebat. Semakin hari semakin berkembang ya. Oke. Nah, harapan Tata nih untuk kedepannya untuk perkembangan industri musik Sumatera Barat ini kedepannya seperti apa? Pokoknya kayak sekarang tuh kan bagus, banyak musisi-musisi baru dengan lagu-lagu baru. Tapi kayak Intan nyanyi tuh semoga musisi-musisi yang lain, yang senior, yang sudah lama atau yang akan terjun ke dunia musik Minang tetap meminangkan musik Minang gitu loh. Pokoknya tetap ada pokoknya ciri khas Minang itu jangan sampai hilang. Iya. Kalau kekinian sih nggak apa-apa, tapi jangan tinggal Minang itu. Misal kayak dari segi lagunya atau pakaian atau tempatnya gitu, menonjolkan apa gitu. Pokoknya jangan tinggal Minang. Mungkin yang paling penting itu kita dari segi kostum harus sangat diperhatikan kostum, ya. Karena kita di Minangkabau sebisanya kita harus menyesuaikan kostum. Apalagi yang cewek-cewek penyanyi cewek Minang, yang gadih Minang gitu loh. Kita awak menganggap dia waktu di video klip gadih Minang, tapi gadih Minang tuh kayak apa gitu. Misal bajunya lah kekinian, nah gitu. Intan sih kayak gitu. Karena secara nggak langsung kita sebagai public figure di industri musik ini ikut memperkenalkan Minangkabau, Sumatera Barat seperti inilah gadisnya, perempuannya gitu ya. Sebenarnya menginginkan pula kan Kak sekali dari lagu, kalau menyanyikan lagu lama di danga orang, cek lagi ada lo yang diambil Pak takana yo baju padusi Minang dulu kan modiko gitu kata pikir lo orang kan rancak hari-harinya modiko lah kayak gitu Kak. Intinya rancak dia awak ketujuh orang. Itu lagunya tuh kan Kak. Bu Ella tuh lagunya. Mantap. Oke, Tatan, terima kasih banyak atas waktunya. Siap sih Kak. Siap. Tambah durasinya. Kayak kurang gitu ya, candu. Mungkin di sesi di episode lain kita bakal ketemu lagi. Tapi kayak di kode-kode gitu enggak sih Kak dulu? Di kode-kode dulu. Biar kayak awak susun-susun ada makanannya, kayak gitu. desk ada samu. Kadang-kadang atau yang bisa nyanyi samu jadinya gitu. di akhir acara. Nanti kita nyanyi di event nanti. Amin.
Terima kasih banyak atas waktunya Tatan. Makasih, Kak Ros. Semoga harapan-harapan Tatan untuk kedepannya terkabul. Amin. Kemudian semoga industri musik Minang, Sumatera Barat semakin maju, semakin berkembang ke arah yang lebih baik pastinya ya, yang lebih lebih dikenal lagi di mata dunia. Dunia Ya, Kak. Amin. yang mana Tatan ini tetap akan membawa industri musik Minang ini ke dunia alam semesta pastinya. Amin. Oke, di sana Parekraf itu tadi mau Talamak Karas dengan Kintani. Luar biasa sekali, gadis Minang yang cantik ini memiliki harapan-harapan yang luar biasa sekali ya. Kita doakan bersama-sama semoga tercapai. Baik, Nusana Parekraf, demikian tadi mau Talamak Karos dengan Kintani, gadis muda belia, berprestasi dan penuh semangat, mempunyai harapan-harapan yang luar biasa sekali. Kita doakan bersama ya, semoga harapan Tatan kedepannya terwujud, semakin sukses lagi. Jangan lupa follow sosmednya, YouTube-nya di subscribe ya, juga jangan lupa juga tetap pantengin tayangan yang ada di channel YouTube-nya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Saatnya Kak Ros dan Kintani undur diri dulu dari hadapan dan sanak Parekraf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam PT Maswa.